Tolong dihitungkan. 31.500 dikali 0,709 ditambah 41.500 dikali 0,538 dibagi 73.000. Halo, 0,611 Bu. 0,611. Ini jangan lupa. Yang lainnya benar? Permisi, Bu, mau tanya, Bu. Mm-mm. Eh, untuk yang saluran 24 itu kenapa kok pakai 0,709, Bu? Kenapa nggak pakai 0,74? Oke, yang mana? Gimana Mas? Tadi pertanyaannya? Yang 24 kenapa Tidak pakai C 0,748. Kenapa kok pakai 0,709? 748? Oh iya, yang 748 harusnya. Yang ikut 12 pokoknya. Iya, maaf, sudah dibenerin. Berarti ini 748. Berapa ketemunya? Berapa Mbak Mas? 0,628. 628. Nah, kira-kira ketika kita ngitung, jadi ketika menghitung saluran drainase itu berapa debitnya, tiap titik pasti beda-beda. Dilihat dulu A-nya, dasnya. Jadi kalau titik di sini posisinya berarti eh, dasnya ini. Tapi kalau misalkan sudah di sini itu full ya, satu segini. Terus sama halnya yang di bawah juga gitu. Diperhatikan ininya, konsepnya. Jadi C-nya C gabungan, A-nya A gabungan. Jadi semakin ke bawah, ke hilirnya itu A-nya pasti semakin besar. Kalau tidak, kalau nggak semakin besar berarti ada salah perhitungan. Nah, ini ketika C sudah, A sudah. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini atau masih ada yang bingung atau gimana? Mau diulangi lagi yang sebelah mana? Jadi ketika kalian nanti dapat yang ikut PBK tugas drainase, yang awal itu memang adalah eh, bikin skema jaringan seperti tadi, terus kemudian eh, apa namanya
Ngitung A, ngitung C gabungan. Hmm. Ada yang ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya. Untuk saluran empat Mm-mm. lima itu sudah bisa dikatakan saluran sekunder kan? Terima Sebentar. Mana? Saluran 45 sudah. Ya, ketika tersier sudah ketemu tersier itu sudah naik jadi sekunder. Dan kalau sekunder udah ketemu sekunder bisa dikatakan saluran primer. kasih. Yang 24 itu masih tersier ya Bu? Tersier. Mm-mm. Baik. Ada lagi? Cukup? Saya kasih sebentar materi. Nah, kan tadi sudah ngomongin eh kalau kita punya rumus apa namanya? Menghitung debit I aduh, I sama dengan sepertiga koma enam C I A. Nah, ini saluran minor atau saluran tepi jalan di permukaan. Nah, ketika merencanakan apa namanya eh, debit, kan kita nanti kan kalau yang C itu tadi sudah pakai C gabungan, A juga A gabungannya. Sekarang I. I itu kan pakai mononobe R24/24 24 per TC pangkat 2/3. R24 yang dimasukkan di sini itu dihitung pakai R periode ulang ya. Kalau di hidrologi kemarin kalian sudah ngitung periode ulang 2, 5, kemudian 10, ada 25. Nah, itu. Sebentar, ini kok 1,25 ya? Dari mana ini? Sini. Nah, ini sebenarnya ada peraturannya ya. Ketika kita mau merencanakan saluran, R yang dipakai itu pakai R apa? Nah, misalkan kalau di sungai pakai R25. R periode ulang 25 tahun. Kalau misalkan di saluran drainase kota bisa pakai 10 tahun. Kalau di depan rumah tersier, sekunder itu bisa 2 atau 5. Jadi tergantung itu. Itu yang dimasukkan ke R24. R periode ulang di sini. Nah, R24 di sini maksudnya adalah curah hujan maksimum 24 jam. Jadi pokoknya sesuai kalau kemarin kita sudah belajar di hidrologi. Jadi dalam 1 tahun, misalkan tahun 2023 kemarin, dari bulan Januari sampai bulan Desember, dalam data hujan harian, dicari hujan maksimumnya ya. Hujan maksimumnya. Itu kemudian tahun 2022 dicari, kemudian tahun 2021 dicari, sampai berapa kira-kira butuhnya? Berapa tahun minimal? 10. Halo. Kemarin di hidrologi kita menghitung periode ulang minimal butuh data berapa tahun ke belakang.
Halo, 5 masuk 10 10 tahun. Iya, 10 tahun ya. Jadi yang namanya menghitung periode ulang atau probabilitas statistik itu minimal 10 tahun ke belakang. Terus kalau itu satu stasiun hujan ke belakang ya. Kalau satu stasiun hujan boleh langsung dilakukan analisa distribusi periode ulang. Tapi kalau stasiun hujannya ada lebih dari satu, berarti harus dicari apa dulu? Ideologi ini. Halo, titik pos yang hmm? Kalau stasiun hujannya lebih dari satu, sebelum dilakukan analisa periode ulang ini, dicari apanya dulu? Kalau pos hujannya satu, itu langsung dipakai datanya 10 data itu langsung dilakukan perhitungan Gumbel, perhitungan apa kemarin persen, atau normal. Nah, kalau stasiun hujannya lebih dari satu, siapain dulu sebelum di rata-ratanya pakai apa? arit Dihitung rata-rata pakai aritmatik sama mm-mm, yang dibagi daerah-daerahnya itu loh, apa itu namanya? Poligon. Polygon Thyssen, Bu. Pakai Polygon Thyssen. Nah, jadi itu pakai itu dicari kemudian baru ketemu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan, yang belum tahu berarti yang mananya. Kalau curah hujannya sudah tahu, berarti yang belum tahu apanya? TC-nya kan ya. Waktu pengaliran. Kalau kemarin kan pakai apa ya istilahnya? Pakai kecepatan ya. Ya enggak? iya vapor TC sama dengan apa kemarin? TC sama dengan L per V gitu kan? Iya. Terus kemudian kecepatannya dihitung pakai 72 kali H per L pangkat berapa itu? 0,6. 0,6. Hmm. Nah, kalau di sini di drainase nanti ada rumusnya sendiri. Kalau ini kan di sungai. Ini apa ya TC itu sebenarnya L per V benar. Tapi pakai kecepatan itu sama dengan eh, apa ya? Kalau di drainase, ini kan di salurannya ya, maksudnya ini kalau di saluran dia punya kecepatan. Nah, kalau di lahan, di tadi yang dari lahan nyampe ke saluran. Jadi pas di salurannya itu kita bisa pakai TF ya istilahnya kalau di sini. TF sama dengan itu. Kalau di ini nanti namanya T0. Jadi TC itu sama dengan T0 ditambah TF. Di mana TF itu sama dengan L per V. Nah, T0 ini dari ujung lahan tertinggi sampai masuk ke saluran. Jelas?
Saya tambahin tadi untuk untuk membuat skema dari skema jaringan tadi itu tergantung topografi ya. Jadi bisa disusun menurut hierarki saluran-saluran kuarter, tersier, sekunder, primer. Ini nggak semuanya harus ada ya. Misalkan kalau dari tersier langsung ke primer juga boleh. Maksudnya gini, eh, namanya itu saluran pengumpul sama saluran apa ya istilahnya itu apa sama kolektor gitu loh. Jadi cuma dua. Jadi yang dari lahan sampai dia yang primernya. Kalau mau lebih detail lagi ada kuarter, tersier, sekunder, primer. Nah, itu jadi kalau misalkan cuma ada yang sekunder ke primer juga boleh. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalkan dari tersier ke primer langsung juga boleh. Nggak harus ini. Misalkan gini, tadi kan temenmu siapa Iqbal tanya ya, Bu kalau sudah berarti yang 45 itu masuk ke sekunder gitu. Nah, itu bisa aja gini, misalkan saya punya punya contoh skema itu seperti ini. Jadi ini saluran tersier, ini tersier, ini tersier. Nah, di sini ada sekunder, kemudian di sini ada sekunder, masuk ke sini jadi sekunder. Misalkan di sini ada sekunder, ya ini ada tersier, tersier, tersier. Jadi ke sana gitu ya. Ini juga tersier, kemudian di sini sekunder yang saya kasih warna biru. Ini sekunder yang biru. Contohnya ini ada yang warna merah. Ini adalah primernya. Nah, ternyata di sini ada lahan yang harus terus kemudian ini dari tersier masuk ke primer langsung, ini juga boleh. Nah, jadi kalau sudah tersier jadi sekunder, tapi kalau sekunder ketemu eh, primer, maksudnya, nah kemudian kalau ketemu sekunder lagi ya tetap primer. Kalau primer ketemu tersier ya tetap primer. Nah, jadi seperti itu. Jelas? Ini ada pola-polanya misalkan mau dibikin. Dan yang mesti gini, hati-hati juga kalau misalkan merencanakan apa namanya sistem jaringan itu jangan sampai gini. Misalkan ini suatu kafling blok rumah ya, blok di perumahan. Nah, ini misalkan rumah-rumahnya, terus di sini ada saluran. Nah, sama terus di sini juga ada blok misalkan. Terus di sini juga saluran. Nah, jangan sampai saluran yang warna merah aja. Yang atas itu arahnya ke sana, yang ini arahnya ke sana. Nah, ini secara kalau kita bikin perencanaan seperti ini di lapangan juga kesusahan. Berarti gimana ngeset elevasinya. Nah, kalau bisa dia arahnya ke sana ya sama-sama ke sana semua. Jangan sampai di satu jalan yang sama salurannya beda gitu ya. Nah, boleh misalkan kalau ada bikin kayak gini, ini ke sini. Nah, terus misalkan yang ini saluran berikutnya ke sana. Jadi mungkin di sini ada juga saluran ke sana. Jadi sama-sama ke sana. Dia titik yang tertingginya tuh di sini. Atau kalau mau misalkan eh ya sangat jarang dijumpai ya, misalkan titik tertingginya di tengah. Jadi sana ke sana, ini ke sana, jadi ke kanan ke kiri dalam satu jalan yang sama itu juga susah. Jadi kalau bisa memudahkan eh, apa ya, memudahkan pelaksana untuk
melaksanakan sesuai pada gambar itu harus diperhatikan juga. Jadi ketika bikin jaringan, bikin apa namanya skema itu diperhatikan itu. Jadi kalau bisa titik tertingginya itu diambil yang di tikungan, jangan di tengah-tengah jalan. Ini yang perlu diperhatikan juga. Hmm. Jaringan saluran sampai dengan pembuangan akhir. Kemudian ada posisi titik kontrol. Jadi setiap ada pertemuan dengan saluran itu pasti ada titik kontrolnya tadi ya. Jadi ada yang titik kontrol. Beda titik kontrol dengan bak kontrol ya. Kalau bak kontrol itu dalam satu saluran ada banyak bak kontrol. Tapi kalau titik kontrol itu bedanya adalah misalkan ada perubahan penampang, ada apa namanya pertemuan antar dua saluran. Nah, itu titik kontrol. Nah, juga harus bisa mengestimasi penggunaan lahan C dan A. Nah, ini contoh bikin skema. Saya tak gedein. Nah, biasanya ketika kita bikin apa namanya perencanaan drainase, nah ini akhirnya saya terus istilahnya apa ya? Produk akhirnya adalah skema jaringan drainase seperti ini. Jadi kalau bisa dibilang itu yang warna saya kelihatan nggak kalian? Nah, informasi apa yang dibutuhkan di skema jaringan itu terkait ini panjang saluran, dimensi, Ki, B, H, Z, S, W. Jadi pelaksana itu tinggal baca. Oh, itu ada kali apa misalkan. Kali Sinoman. Oh, ini kayaknya drainase kota ini. Kali Sadar. Kemudian ada yang masuk ke situ siapa, kemudian saluran apa. Nah, di situ ada informasinya, ada ruas saluran 14 ke 13, panjang salurannya berapa, kecepatannya berapa, Q-nya berapa, ukuran B-nya, B itu apa? Lebar dasar salurannya berapa, H-nya berapa, itu ada di situ. Nah, skema itu seperti itu. Nggak harus mirip dengan kenyataannya ya. Jadi misalkan ini kan kalau mau dibilang tapi bisa menggambarkan di situ ada apa aja gitu. Jadi nggak harus plek sesuai sama mapnya. Skema yang penting bisa terbaca, tapi nggak harus sesuai secara ukuran, secara itu sesuai dengan mapnya itu nggak. Misalkan kalau tadi apa ya? Ada petanya, terus kemudian ada gambar perumahan yang awalnya tadi loh, yang paling awal saya tunjukkan, itu nanti kalau bikin skema nggak harus blok sama ukuran petanya, jadi bisa disesuaikan, pokoknya bisa terbaca. Nah, ini contoh skema jaringan drainase. Terus kalau kita mau bikin apa istilahnya perencanaan drainase tadi, yang pertama ada survei investigasi, berarti harus ada data sekunder, ada data primer. Ada yang bisa tahu, ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa bedanya data sekunder sama data primer. Ini sudah pada ikut metodologi penelitian kan? Apa bedanya data sekunder sama data primer?
Halo. Masih belum dapat materinya, Bu. Kemarin hanya Ya, apa kira-kira? Kalau data kalau primer itu sesuatu yang kamu ambil sendiri. Kalau data sekunder itu data yang kamu peroleh dari instansi. Nah, itu beda. Misalkan kalau data sekunder ya data hujan, contohnya itu seperti itu. Kalau kamu ngitung topografi, tapi kamu hitung sendiri itu ya masuk data primer. Nah, kemudian kalau yang misalkan kamu ambil dari instansi lain, dari orang lain, itu data sekunder. Terus apa yang perlu diinvestigasi? Kemudian kondisi topografinya, kayak elevasinya tadi. Misalkan kamu punya perumahan, harus bagaimana sistem yang mau dijalankan di situ. Lihat sekelilingnya, mau dibikin sistem polder kah, atau mau ditinggikan elevasinya. Itu terserah. Jadi terserah si perencananya harus mengakomodir dari apa ya, kemauan dari owner. Nah, jadi dilihat di situ. Kemudian dari lokasi jalannya, kemudian mau dibuang ke badan air mana, misalkan sungai apa tujuannya. Tuh. Nah, kalau ada genangan itu di mana, misalkan elevasi, ya elevasi. Terus kemudian data hidrologi itu terkait data hujan, data elevasi muka air, kemudian ada data penggunaan lahan, misalkan ada RT RW, RT tata ruang wilayah kota, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya ya, misalkan kayak kalau di Surabaya ada kebijakan zero delta T, kemudian dan lain sebagainya. Kira sampai ini pertanyaan. Nah, yang saya harapkan pada hari ini sudah bisa menghitung C sama A. Sudah bisa bikin skema sendiri. Jadi nanti mungkin kita bisa latihan, bikin skema, kemudian bikin